Ford. Mobil yang ATP-nya udah nggak ada, tapi mobilnya masih dijual di pasaran. So, kali ini kita akan mencoba sebuah Ford Focus EcoBoost yang bisa menjadi rival abadi bagi Honda CVT Turbo. Maksudnya Honda Civic Turbo. Check this out. Hype, itu yang pertama kali gue pikir ketika orang-orang mengatakan soal Civic Turbo. Padahal spesifikasinya, fitur-fiturnya tidak apa-apanya jika dibandingkan dengan Ford Focus EcoBoost. Contohnya, kita akan menemukan sensor parkir yang banyak sekali di mobil ini. Di depan ini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di samping ada 2, kanan kiri, jadi 4. Dan di belakang juga ada 6. Kenapa ada 18 sensor parkir di mobil ini? Karena mobil ini bisa parkir otomatis secara perpendicular. Kalau yang kemarin cuma paralel, jadi sekarang bisa masuk. Contohnya seperti ini. Nah, sekarang kita mau coba parkir otomatis. Jadi kita pencet sekali, itu nanti dia akan paralel parking. Pencet lagi sekali lagi untuk perpendicular parking. Jadi parkir yang ngadepnya ke kayak biasa gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal kasih send. Nah, udah kasih kan, space found. Drive forward to starting point. Nah, sekarang kita maju. Oke, ngikutin. Oke, stop vehicle. Nah, sekarang udah space found, release steering wheel, shift to reverse. Kita ke R. Drive backward slowly. Be prepared to stop. Nah, jadi kita tinggal lepas rem, dia akan muter sendiri. Cie, canggih nih ya. Oke, stop. Pencet D. Oke, drive forward slowly. Be prepared to stop. Oke. Stop. Mundur. Muter sendiri. Oke. Cie. Wah, ini enak banget nih kalau di mall. Wih, diatur sendiri. Oke. Selesai parkirnya. Keren. Kemudian mobil ini juga punya spesifikasi ban yang sangat bagus. Contoh kita lihat di sini. Dia pakai ban Michelin. Itu jenisnya Primacy LC. Ini harganya berapa? Kalau cari di Amazon itu sekitar 150 sampai 200 dolar. Kalau diterjemahin ke Indonesia, kursnya berapa kira-kira? Terus sebetulnya kita nggak mau bahas eksterior terlebih dalam karena kita udah pernah melakukannya di sini, video ini. Dan juga mobil ini sebetulnya masih standar, hanya saja kosmetiknya diubah oleh pemiliknya. Contohnya dia menggunakan lampu yang aftermarket, begitu pula di bagian bawahnya juga. Dan body kitnya dikasih warna merah, warna hitam, dan velgnya masih standar, cuma dikasih plastik dia jadi warna hitam. Di atas juga ada stiker, tapi overall ini masih standar, hanya permainan aksesoris belaka. Kenapa gitu? Karena ini mobilnya punya orang, ATP kan nggak ada, gimana cara minjemnya? Terus kenapa tadi kita bilang bahwa mobil ini bisa menjadi rival dari Honda CVT Turbo? Itu karena ada di balik kap mesinnya, susah juga. Oh, di sini. Nah, dia punya mesin 1500 cc EcoBoost. 1500 cc, tenaga 180 horsepower dan torsinya 240 Nm. Di atas kertas, ini lebih tinggi dibandingkan dengan Civic Turbo. Dan juga dia nggak menggunakan CVT, nggak juga menggunakan DCT, tapi menggunakan torque converter biasa 6 speed. Dalam artian, kalau kalian takut durability-nya kurang begitu bagus, ini sudah lebih baik dan juga nggak mungkin lemot kayak CVT. Yuk kita masuk ke dalam. Oke, sekarang kita masuk ke dalam interiornya. Nyalain dulu, panas. Oke, kita nggak bahas secara mendetail lagi kayak bagasi belakangnya, kursi belakangnya, karena udah ada di video sebelumnya. Jadi tinggal lihat ke video sebelumnya. Jadi kita langsung aja bahas nyetir. Tapi gue mau ngomentarin sedikit tentang desain interiornya.
Desain interiornya memang tidak begitu wow, dalam artian nggak selera semua orang ya. Tapi kalau kita lihat build quality-nya, kayak misalnya soft touch-nya tuh beda sama CVT Turbo. Terus kita lihat ini sama-sama buatan Thailand, tapi kalau kita ngelihat build quality-nya, gap-gapnya itu bener-bener bagus banget. Kalau kita masuk ke dalam Civic, contohnya itu pas kita pegang ininya nih, ding, goyang itu bikin ilfeel gitu. Tapi kalau ini well built, semuanya solid dan rasanya kayak mobil di atas itu harganya. Kayak kita masuk ke 3 Series atau C-Class, tapi dengan desain yang lebih aneh. Kenapa aneh? Karena di sini ada monitor besar banget, dan tampilannya kurang begitu oke kalau menurut kami ya. Yang gue suka, dia punya animasi itu bagus. Jadi kalau kita switch, dia kayak ngedim gitu ya. Kita entertainment, itu animasinya bagus. Ada infotainment juga, dan juga dia bisa buat mengatur AC. Jadi kalau misalnya kita mau ngatur lewat sini juga bisa. Dia bisa diatur lewat tombol-tombol di layar ini. Cuma sayangnya dia belum ada GPS. Sayang banget sih di situ. Yuk, sekarang kita langsung jalan aja. Oke. Oke, kesan pertama ketika mengendarai mobil ini adalah, yang pertama, mobil ini setirnya enteng sekali. Dan kalau misalnya kita ajak berakselerasi dikit gitu ya, kita bawa 50 kayak gini, itu setirnya itu agak berat, tapi beratnya lucu. Jadi dia kayak mau ke tengah gitu loh. Kita ini ke tengah, kita ini ke tengah. Jadi dia akan memaksa setirnya itu akan lurus. Dan juga untuk sebuah mobil Eropa, Amerika maksudnya, kenapa sennya ada di sebelah kanan? Kayak bawa mobil Jepang. Sisanya sih oke. Ini kita gini set, tuh, dia langsung lurus lagi tuh. Setirnya cepet banget responsnya, fast response. Dan EPS-nya juga kalau kecepatan tinggi juga enak. Dia stabil. Kita belok ya. Nah, body roll-nya minim kan? Iya. Firm, rigid. Terus juga kalau misalnya kalian mau pakai mobil ini buat kenyamanan gitu ya, dia juga menurut kami gitu nyaman banget. Kenapa? Karena pertama dari posisi duduknya ya. Dia tuh kalau Ford itu mulai dari Fiesta, dia pasti sebelah kanan kirinya tuh side supportnya tuh kerasa tebel. Jadi kalau kita duduk sini tuh kayak nggak goyang gitu, enak gitu, nyantai. Itu kayak kita naik kayak BMW, Mercedes, atau mungkin yang paling mendekati itu kayak kursinya Mazda deh. Kecuali Mazda CX-5 yang gak enak banget. Ini oke. Dan juga kita dapat cruise control di sini. Sayangnya dia belum adaptive cruise control, dan juga belum ada lane keeping assist atau lane assist system. Dan kalau misalnya kalian berharap ya ada blind spot monitoring, ini juga belum ada. Tapi kalau misalnya teknologi lain kayak misalnya kayak stability control, start assist dan kawan-kawan, oh sudah jelas, ini pasti ada. Ini lengkap kok kalau soal ituan. Nggak perlu ditanya lagi. Rem cakramnya juga ada 4, dan juga airbag-nya ada 6, jadi sangat-sangat aman. Tapi tetap aja ya, seaman-amannya mobil, kita juga tetap harus berdoa sebelum mengemudi, karena itu yang paling utama. Kita nggak tahu di jalan tuh ada apa tiba-tiba kan, entah kita jadi korban atau kita jadi pelaku gitu. Dan juga kita harus juga doakan semoga ATM masih ada, jangan kabur. Kami suka banget sama head unitnya ya. Dia itu resolusinya bagus, warnanya bagus, kecerahannya juga bagus, dan juga dia sangat smooth. Ditambah lagi, dia itu punya audio yang chipnya equalizer semua dari Sony. Jadi soal suara itu nggak perlu diragukan lagi. Dia numero uno lah. Walaupun bukan kayak Bose atau Harman Kardon, dia udah bisa dibilang bagus banget. Apalagi speaker ada banyak, sampai center speakernya ada. Dan ini interface-nya smooth banget, liquid banget, nggak kayak head unit kayak misalnya kalau kita lihat kayak Yaris, kayak apa gitu ya. Beda gitu. Ini smooth, sangat bagus gitu. Fluid, gue suka. Nah kemudian mobil ini juga punya beberapa drawbacks dari model sebelumnya. Kayak contohnya yang sekarang itu nggak ada sunroof. Terus juga kalau misalnya standarnya dia headlampnya nggak ada projection. Terus juga transmisinya belum DCT. Nah transmisi 6 percepatannya ini memang kalau kita masukin ke D, dia responsnya nggak begitu bagus. Kalau kita gitu gas, dia turun giginya tuh masih ada waktu. Tapi kalau misalnya kita pindah ke S, dia langsung untuk disetting ke sport. Jadi nggak perlu waktu lama buat dia shifting ke gigi rendah.
Dan juga kita juga dapat pedal shift di bagian sini. Jadi kalau misalnya kita butuh akselerasi yang lebih bagus gitu ya, kita tinggal main pedal shiftnya. Nah, soal suspensi, ini adalah yang salah satu keunggulan dari mobil ini. Kenapa? Karena dia masih firm, masih terasa stiff, tapi kalau kita lewat polisi tidur, kita lewat lubang, itu rasanya masih dep-dep, enak gitu. Semuanya itu diredam dengan baik. Jadi nggak kayak mobil Jepang yang kayak misalnya kalau mau kencang, mau bagus ya harus keras, kalau mau empuk ya harus mentah-mentul. Enggak. Ini masih bisa ada di tengah-tengahnya lah. Dia nyaman bisa, tapi buat kencang juga sangat stabil. Dan hal yang kami nggak suka banget sama mobil ini, karena dia terlalu banyak sensor. Makanya kalau misalnya lagi di jalan-jalan macet seperti ini, dia selalu bunyi terus. Bunyi, bunyi, dan bunyi. Salah satu cara menonaktifkannya, tinggal pencet ini. Oke, off. Cuma masalahnya kalau off seperti ini, kalau kita mau parkir, kita harus pencet lagi biar nyala. Terus kalau misalnya Mazda punya city brake support, dia juga punya namanya active city stop. Jadi kalau misalnya di bawah 30 km/jam, terus depan ada mobil berhenti, dia akan ngerem secara otomatis. Kadang-kadang kalau misalnya ada motor lewat juga bisa ngerem otomatis. Agak keki juga sih. Memang kalau di Indonesia gitu ya, buat active safety, tapi karena sangat ruwet jalanannya, jadi kayak gitu deh. Soal performa ya, mobil ini punya performa yang kenceng banget, kenceng banget kalau kata Denny Mas gitu ya. Tapi turbo lag-nya tuh agak kerasa. Kalau misalnya kita kick down gitu ya, misalnya kita masukin pedal shift, kita ke 1, terus kita gas gitu ya, dia kalau misalnya RPM 1000 sampai 2000 itu terasa turbo lag-nya kayak kosong gitu. RPM-nya naik tapi tenaganya nggak nendang. Ketika turbo di kick-in, itu enak banget. Dan suara raungan mesinnya itu masuk ke dalam dari depan persis, suaranya ngong gitu, kayak tone-nya tuh berat gitu. Kalau Ford bilang ini 0 ke 100-nya bisa sekitar 7 sekian detik, mungkin aja bisa. Karena emang kita nggak kerasa ngegas udah 100 aja. Dan rasanya tuh 100-nya tuh kayak rasanya tuh masih stabil, masih santai gitu. Mesinnya tuh nggak ada effort yang gimana gitu, kayak gimana, dia masih santai mesinnya. Sampai 140, 180 itu juga masih oke. Bahkan kalau misalnya di tol kita coba jalan lurus, kita coba agak belok sedikit, dia tuh mobil tuh masih anteng mau ngikut ke kanan ke kiri. Bodinya tuh rigid, suspensinya enak, dan juga bannya sangat gigit. Ya maklum bannya mahal soalnya ya, itu ban standar loh. Hati-hati kalau ganti. Jadi sebetulnya kalau kita mau males gitu ya, kita nggak usah pakai mode S atau pedal shift, itu pun tarikannya udah oke lah. Dan soal konsumsi bahan bakarnya, kalau dalam kota ini kira-kira sekitar 1:8, 1:9. Dan kalau misalnya, ini kebetulan yang punya di Bogor, jadi dia sering naik tol. Dia bilang kalau naik tol itu 1:17, 1:18, kadang-kadang 1:16 kalau lagi pengen ngebut sedikit. Oke lah, soalnya dia cuma 1.500 cc, meskipun pakai turbo, jadi ya lebih irit lah. Cuma gue bingung sama Ford ya. Maksudnya gini, dia bisa bikin mobil yang bagus, yang enak gitu. Coba deh bandingin Fiesta sama Yaris kalian gitu. Atau enggak EcoBoost ini nih, bawa deh Focus EcoBoost, F-Fresh gitu ya. Dia bisa bikin mobil yang enak banget tapi harganya cuma separuh. Kualitas BMW, Mercedes, tapi harganya seperti Honda atau Toyota. Jadi sebetulnya masih ada peluang gitu loh buat Ford main di Indonesia atau negara-negara lain. Cuma emang marketingnya, sama mungkin harus di-highlight sedikit soal durability-nya dan after sales service. Itu kalau udah itu bisa dihajar semua, ini sih nggak ada lawannya sih. Enak banget mobilnya. So, kesimpulannya, Ford Focus EcoBoost adalah mobil yang kita pengen. Iya, ya. Dalam artian wajar lah kalau misalnya di Europe itu penjualan Ford Focus dan VW Golf itu kejar-kejaran, nomor 1, nomor 2, kecuali di Prancis ya. Di Prancis kan nasionalisme tinggi gitu. So, kalau misalnya kalian punya uang 400 jutaan dan kalian nggak begitu peduli dengan ATPM,
ya anggap aja kalian membeli sebuah mobil importer umum, kayak beli Alphard kan importer umum dulu-dulunya, baru sekarang aja kan. Ini adalah mobil yang nggak akan membuat kalian kecewa, trust me. Terus bagaimana dengan Civic Turbo? Civic Turbo bagus, tapi kalau dibandingkan dengan ini kayak dia mundur 5 tahun, dan kalau dibandingkan dengan Toyota Altis maybe itu kayak mundur 20 tahun gitu. Oke, itu aja dari Autoroad Max. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen kalau ada yang pengen ditambahkan atau ada unek-unek yang pengen disampaikan. Silahkan komen. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di review-review berikutnya. Dah.